Anda kembali menyaksikan berita utama segmen Kompas Bisnis. Saudara, meski menjual berbagai kebutuhan harian yang paling dicari, semua gerai Giant akan ditutup Juli mendatang. Untuk langkah selanjutnya, manajemen PT Hero Supermarket Tbk sedang mempertimbangkan mengubah gerai Giant ke lini bisnis lain seperti IKEA, Guardian, dan Hero Supermarket, mengikuti dinamika pasar dan perubahan perilaku konsumen. Keputusan manajemen membuat para karyawan lemas sampai menangis. Gerai Giant ditutup, manajemen mempersilahkan karyawan melamar di lini bisnis perusahaan. Dikutip dari Kompas.com, Head of Corporate and Consumer Affairs PT Hero Supermarket Tbk Diki Risbianto menjelaskan, dengan berat hati kami menyampaikan seluruh karyawan gerai Giant akan terdampak oleh keputusan ini. Anggota karyawan yang terdampak dapat melamar pekerjaan di lini bisnis kami yang lain. Salah satu gerai Giant di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan masih beroperasi dengan memberikan berbagai penawaran diskon harga. Meski demikian, tak ada kepadatan di dalam gerai Giant. Ya, saudara, kondisi bisnis retail memang tampaknya tidak dalam situasi menggembirakan. Berdasarkan data Aprindo, selama pandemi sudah lebih dari 1.000 toko retail berguguran. Di periode April sampai Desember 2020, ada 1.200 toko retail yang tutup atau 4-5 toko retail tutup perharinya. Dan tahun ini sampai Maret 2021, tercatat ada 90 toko retail ditutup. Sudah sejak tahun lalu, sejumlah gerai retail tutup. Apa penyebabnya? Kita tanya kepada Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Aprindo, Roy Mande. Selamat malam, Pak Roy. Selamat malam, My Sister. Iya. Salam sehat. Salam sehat selalu. Pak Roy, kalau berita terbarunya ini Giant ditutup per Juli nanti semua gerai. Nah, apakah ini menandakan ada yang salah dengan bisnis hypermarket? Ya, sebenarnya retail sama seperti sektor-sektor yang lain. Selama pandemi terdampak karena memang ada dua hal. Yang pertama, mobilitas masyarakat yang tertahan dalam PSBB maupun juga PPKM Mikro di tahun ini, maupun juga belum kembalinya daya beli. Karena pemerintah masih berkelanjutan untuk mendukung golongan ekonomi menengah lemah di dalam bantuan langsung tunai, bantuan sosial, program keluarga harapan, dana desa, dan seterusnya. Jadi kembali lagi, industri ini sebenarnya sama seperti industri lain, terdampak karena pandemi. Dan untuk itu, semua retail modern sedang berupaya maksimal melakukan terobosan, efisiensi, maka juga mengambil langkah-langkah kebijakan strategis, sehingga kita dapat tetap eksis. Karena apa? Karena kita juga mengerti bahwa konsumsi rumah tangga PDB kita untuk hampir 60%, 57,6 itu didapat dari konsumsi rumah tangga, diantaranya di retail modern. Dan sekaligus kehadiran kami adalah penyedia kebutuhan pokok dan sehari-hari masyarakat. Jadi kita tetap berupaya sampai hari ini berjuang dan tentunya segala upaya maksimal walaupun ada penutupan, tetapi semuanya itu adalah satu langkah-langkah kebijakan strategis untuk terus tetap eksis. Oke, tadi Pak Roy mengatakan bahwa pandemi menjadi biang kerok utamanya gitu. Tetapi apakah ada faktor yang lain? Karena kalau kita lihat ini kan yang tutup nggak cuma semacam hypermarket ya, tetapi juga kalau kita lihat di tahun lalu ada retail fashion dan lain segala macamnya. Nah, di situ apakah masalah utamanya pandemi atau sebenarnya ada soal daya saing yang kurang? Ya, kalau yang terjadi sekarang justru selain masalah mobilitas dan juga daya beli yang memang terdampak karena pandemi, kita juga melihat adanya shifting customer ya, customer behavior, di mana mereka berbelanja di mana saja, minimarket, supermarket, hypermarket, tapi mereka juga dalam masa pandemi ini dalam adaptasi kebiasaan baru, mereka berharap adanya pengantaran barang misalnya, supaya mereka mengurangi pergerakan karena memang diminta untuk PSBB atau PPKM. Kemudian juga ada pembelian lewat aplikasi, itu juga yang mereka harapkan. Jadi ada perubahan, ada anomali di dalam customer behavior. Itu yang membuat juga ada juga hal-hal yang harus kita sesuaikan bisnis model kita. Jadi penyesuaiannya seperti apa, Pak Roy? Kalau memang kan sudah terjadi perubahan sikap ya, perilaku dari konsumen.
Ya kita semuanya sekarang sudah masuk dalam satu tatanan omni-channel yang kita sebut segala channel kita pergunakan. Ya, selain physical store yang memang eksis kita pertahankan, tapi kita juga menggunakan sarana elektronik commerce yang memang semua retail sudah miliki, serta kita juga meletakkan, menjualkan barang-barang kita ke marketplace. Nah, ini adalah bagian dari strategi omni-channel. Sudah omni-channel, tetapi faktanya masih ada yang tutup. Itu apakah masih kurang, Pak Roy? Iya, tentunya kembali lagi. Omni-channel ini kan sesuai dengan kondisi ketika pandemik ini masih berlangsung, walaupun sudah ada vaksin sebagai game changer, tapi belum langsung terlihat karena peningkatan masih berjalan. Kita tahu bahwa ketika omni-channel ini kita jalankan, masyarakat membeli kebutuhannya juga hanya kebutuhan dasar, kebutuhan pokok di masa pandemi ini. Karena apa? Mereka ingin saving, kita tahu time deposit di dana pihak ketiga BI juga meningkat hampir 11% lebih. Kemudian juga ada investasi yang dilakukan. Sehingga untuk yang menengah atas memang menahan belanja. Artinya gini, Pak Roy, kalau memang daya beli berarti masih tertahan ya, khususnya untuk kelas menengah atas, itu lebih tepatnya bukan nggak mampu beli tapi nyimpen duit karena kondisi belum pasti gitu. Cuman kalau kita lihat di indeks penjualan real tahun ini secara month-to-month itu sebenarnya naik, Pak. Anda bagaimana memprediksinya, Aprindo? Apakah nanti kondisi akan membaik atau apa? Ya, seiring dengan peningkatan vaksin tadi saya sudah sampaikan, ini akan menimbulkan optimisme. Ya, selain indeks penjualan real yang berkontraksi positif, indeks kepercayaan konsumen kita selama 12 bulan terakhir sudah sekarang bulan lalu di atas 100, 128. Kemudian indeks kepercayaan konsumen ini didukung dengan indeks ekspektasi konsumen untuk 6 bulan ke depan. Itu juga di atas angka 100. 100 adalah angka moderat. Nah, ini menandakan bahwa optimisme untuk berbelanja, optimisme masyarakat, dan kita sudah lihat 2 bulan terakhir, kontraksinya bagus, ya positif. Karena masyarakat menerima THR, kemudian mereka tidak mudik sehingga mereka ya konsum di kotanya, di wilayahnya. Nah, ini semuanya sebenarnya menandakan pre-recovery sudah mulai berlangsung. Artinya optimis perbaikan akan berlangsung ke depan. Tetapi kemarin kan kita tahu pemerintah katanya tengah menyusun insentif kepada para pelaku usaha retail ya, Pak. Apa yang dibutuhkan dari pelaku usaha untuk menyelamatkan bisnis ini tidak terpuruk lebih dalam? Ya, ini kata kuncinya, yaitu kita berharap sektor retail modern ya menjadi sektor prioritas. Ya. APBN 2021 itu ada 7 sektor ya prioritas, di mana kita ketahui bahwa perdagangan retail modern tidak menjadi sektor prioritas dalam 7 sektor itu. Ya, sektor itu adalah sektor kesehatan, ketahanan pangan, telekomunikasi, bahkan juga sektor pariwisata. Itu menjadi sektor prioritas. Nah, kita belum. Nah, untuk itu kita berharap kita bisa mendapatkan menjadi sektor prioritas sehingga kita lebih optimal. Kita bisa mengakses misalnya dana alokasi pemulihan ekonomi nasional. Kita mendapatkan juga kesempatan untuk bisa merestrukturisasi kredit komersial kita, korporasi kita yang memang masih dengan bunga yang signifikan, bukan bunga yang pemulihan ekonomi nasional ya. Kemudian juga kita dapat diberikan insentif. Nah, ini bagian-bagian insentif apa saja ya? Tentunya insentif fiskal ya, itu perpajakan tetap kita harapkan. Insentif moneter dan insentif operasional. Oke, berarti insentif fiskal, operasional, sampai moneter ditunggu sesuai dengan kebutuhan dari sektor retail. Terima kasih Pak Roy telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam.